Oke teman-teman, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang aset tetap. Materi yang kita gunakan adalah soal dari simulasi ujian akhir semester untuk D1 Kebendaraan Negara. Di sini soal nomor 4 kita lihat pada tanggal 31 Desember 2016 PT Ed Sheeran melaporkan beberapa aset tetap atau plan aset sebagai berikut. Tanah 750 juta, bangunan kantor 720 juta telah mengalami depresiasi sehingga nilainya menjadi 648 juta. Peralatan dan mesin 400 juta telah mengalami depresiasi sebesar 100 juta sehingga nilainya menjadi 300 juta. Sehingga total plan asetnya sekarang adalah 1.698 juta. Selama tahun 2017 terjadi beberapa transaksi berikut ini. Pertanyaannya adalah A. Buatlah jurnal terkait aset tetap oleh PT Ed Sheeran selama tahun 2017. Perusahaan menggunakan straight line depreciation untuk bangunan kantor dan peralatan mesin bangunan kantor. Diestimasikan memiliki umur manfaat selama 50 tahun dan tidak ada nilai sisa. Sedangkan untuk peralatan mesin diestimasikan memiliki unsur manfaat 8 tahun dan tidak ada nilai sisa. B. Susunlah jurnal penyesuaian terkait aset yang diperlukan selama tahun 2017. C. Susun Statement of Financial Position khusus pada bagian aset tetap per tanggal 31 Desember 2017. Oke, kita akan mengerjakan yang A dulu. Yang pertama, kita harus membuat jurnal terkait aset tetap untuk pada tahun 31 Desember 2017. Oke, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mencatat dulu depresiasi yang dialami oleh setiap aset pada tanggal 31 Desember 2017. Oke, jadi pertama-tama mari kita jawab pertanyaan yang A. Buatlah jurnal terkait aset tetap oleh PT Ed Sheeran. Jadi kita jurnal dulu transaksi-transaksi yang terjadi pada tahun 2017. Yang pertama adalah pada tanggal 1 April 2017, PT Ed Sheeran membeli sebidang tanah senilai 550 juta rupiah. Pada akun debit kita catat land, sementara pada kredit cash senilai 550. Angka yang dituliskan dalam nilai juta rupiah dengan penjelasan to record the purchase of land. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2017, PT Ed Sheeran menjual peralatan dan mesin yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2014 sebesar 150 juta rupiah. Peralatan mesin tersebut dijual dengan harga 90 juta rupiah. Di sini kita harus mencari terlebih dahulu berapa nilai depresiasi yang telah terjadi dari rentan waktu 1 Januari 2014 sampai dengan 1 Mei 2017. Yang mana total dari 1 Januari 2014 hingga 1 Mei 2017 di situ telah selang sebesar 3 tahun 4 bulan. Maka dari itu kita harus mencatat pertama cash dulu pada debit senilai 90 juta uang yang kita terima dari hasil penjualan. Setelah itu
baru kita mencari accumulated depreciation-nya untuk equipment. Bagaimana mencarinya? Ya, kita tempat baru di sini. Pertama-tama kita mengetahui bahwa PT Ed Sheeran menggunakan straight line depreciation untuk bangunan kantor dan peralatan mesin. Sedangkan untuk peralatan mesinnya memiliki umur manfaat 8 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Oleh karena itu residual value-nya adalah 0. Jadi kita tidak perlu mengurangi nilai belinya 150. 150 juta kita harus membaginya dengan masa manfaat, yaitu sebanyak 8 tahun. Untuk kemudian kita dapatkan hasil sebesar 18 juta 750.000, 18,75 juta. Pertama kita harus mengetahui berapa tahun telah berlalu. Lebih tepatnya adalah 3 tahun 4 bulan. Pertama kita kalikan dengan 3 tahun dulu untuk mengetahui depresiasi yang telah terjadi selama 3 tahun. Kita mendapatnya hasil 56,25 juta. Setelah itu 18 juta ini, karena pada tahun 2017 sudah mencapai bulan Mei, maka kita harus menghitung depresiasi per bulannya juga untuk tahun 2017. Maka dari itu 18,75 juta harus kita bagi dengan 12 bulan untuk menemukan depresiasi per bulannya. Setelah itu nanti akan kita kalikan dengan 4 bulan, langsung saja. Langsung saja kita kalikan 4 12. Kita mendapatkan bahwa hasilnya adalah 6,25 juta. Kita tambahkan depresiasi total yang telah terjadi sampai dengan 1 Mei 2017 adalah 62,5 juta. Maka dari itu kita tempatkan pada accumulated depreciation equipment senilai 42,5 juta. Selanjutnya kita mencatat pada pada kredit akun equipment. Pada akun equipment di kredit kita tetap mencatat nilai pembelian dari equipment tersebut, yakni 150 juta. Lalu pada kredit akun gain atau pendapatan yang kita capai pada saat penjualan ini, itu mencarinya adalah dengan cara mencari selisih antara debit dan kredit. Jadi 90 akun cash ditambah dengan accumulated depreciation yang telah terjadi 62,5 juta, hasilnya adalah 152,5 juta. Kita kurangi dengan nilai pembelian equipment 150 juta. Kita dapati selisihnya 2,5 juta. Pada penjelasan, to record the sale of equipment and gain. Gain dalam setiap penjualan tidak selalu gain, bisa saja terjadi loss. Bagaimana terjadi loss? Terjadi loss apabila selisih dari kredit dengan debitnya adalah minus. Maksud saya ini selisih dengan nilai ini adalah minus. Jadi di situ tidak ada gain melainkan loss. Pada kasus ini
terjadi gain, keuntungan, karena penjualannya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai bukunya. Selanjutnya pada 1 Juni menjual sebidang tanah yang dibeli pada tanggal 1 Agustus 2008 sebesar 150 juta rupiah. Tanah tersebut dijual dengan harga 450 juta rupiah. Pertama kita catat tanggalnya 1 Juni 2017. Karena kita menjual tanah, kita menulis cash di debit 450 juta terhadap land di kredit sebesar 150 juta. Di sini terjadi selisih sebesar 300 juta karena kita mencatat di kredit land adalah harga pada saat pembelian tanah tersebut, yakni 150 juta. Bagaimana dengan selisih 300 jutanya? Kita masukkan ke gain. Tidak ada depreciation dalam penjualan tanah karena tanah tidak pernah menurun nilainya. 300 juta. Pada penjelasan, to record sale of land. Selanjutnya pada 1 Juli 2017 kita membeli peralatan atau equipment sebesar 12.500.000 rupiah. Kita catat seperti biasa, di debit adalah equipment senilai 12,5 juta terhadap cash yang kita keluarkan untuk membeli equipment senilai 12,5 juta. Pada keterangan kita catat to record purchase of equipment. Selanjutnya, transaksi terakhir yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2017 memberhentikan dan menghapuskan equipment dengan cost sebesar 75 juta pada saat equipment tersebut dibeli pada tanggal 31 Desember 2009. Tidak ada nilai sisa atas aset equipment tersebut. Untuk mencari tahu berapa nilai depresiasi yang telah terjadi terhadap equipment tersebut, kembali lagi kita menggunakan metode straight line. Kali ini nilainya adalah 75 juta tanpa residual value, jadi kita langsung saja membaginya. Selama dari 31 Desember 2009 hingga 31 Desember 2017 telah berlalu 8 tahun, yang artinya sudah mencapai nilai maksimal dari umur manfaat equipment tersebut. Sebenarnya kalau kita melihat dari itu saja kita sudah tahu bahwa nilai depreciation-nya adalah 75 juta sehingga masa manfaat dari barang tersebut sebenarnya sudah habis. Akan tapi kita akan mencarinya menggunakan rumus 75 juta kita bagi dengan 8 tahun. Kita mendapati hasilnya adalah 9,375 juta rupiah per tahun. Karena telah berlalu 8 tahun, jadi kembali lagi kita kalikan dengan 8 tahun yang artinya adalah depresiasinya 75 juta. Ya sebenarnya ngapain kita cari ini ya. Jadi kita catat pada 31 Desember accumulated depreciation pada debit
senilai 75 juta. Kontra akunnya adalah equipment senilai 75 juta. Pada penjelasan, to record retirement of fully depreciated equipment. Pencatat di sini tidak ada gain atau loss karena dalam kondisi di mana equipmentnya benar-benar sudah kehabisan masa pakai. Jadi tidak ada kerugian yang kita derita. Yap, sekian ya.